Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia, eh, berjumpa kembali di channel saya. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menemukan masalah dalam penelitian. Nah, di video yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana masalah penelitian itu, ya, arti masalah dalam penelitian. Nah, ini penting kita pahami supaya kita tidak keliru dalam mencari masalah, karena masalah itu adalah hal pertama dan utama yang harus kita cari untuk menulis proposal penelitian. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana prosedur atau cara menemukan masalah dalam penelitian. Tentu saja yang pertama saya sampaikan sekali lagi bahwa kita harus membuka mata, membuka telinga, ya, membuka kepekaan mata dan telinga kita agar kita mampu menyadari masalah yang ada di sekeliling kita. Ya, itu yang paling penting, karena tanpa kepekaan itu, ya, tanpa kepekaan seorang akademisi dalam melihat fenomena di sekelilingnya, kita tidak akan menemukan masalah. Kita akan kesulitan menemukan masalah. Itu yang paling penting. Nah, adapun prosedurnya, oke, kita cek slide berikut ini. Baik, bagaimana menemukan masalah penelitian itu? Nah, langkah yang pertama, tentu saja yang harus kita tentukan pertama kali adalah tema, ya, sehingga nanti masalah yang kita cari itu tidak keluar dari tema. Nah, tema dalam penelitian harus disesuaikan dengan jurusan kita. Misalnya kita di jurusan pendidikan, di ekonomi, di agama, atau di hukum, maka tema yang kita kaji nanti harus tema-tema seputar itu, ya. Tidak boleh keluar dari jurusan kita. Nah, maka masalah nanti yang kita cari juga harus masalah yang berkaitan dengan jurusan kita. Jangan sampai kita lompat pagar, ya, lompat pagar atau offset, justru mengangkat tema-tema di luar prodi kita atau di luar jurusan kita. Maka kalau begitu, biasanya nanti akan dipermasalahkan oleh pembimbing atau oleh penguji. Itu juga nanti bisa memengaruhi kualitas skripsi, karena kalau kita lompat pagar, otomatis itu di luar bidang kita, kan, sehingga pembahasannya juga tidak fokus dan kualitasnya juga kurang karena memang kita bukan bidang kita, begitu. Nah, saya beri contoh misalnya. Nah, ada dua judul skripsi di sini, ya. Dua judul ini sama-sama membahas tentang sedekah laut, ya. Sama-sama membahas tentang sedekah laut, ya. Jadi orang yang membuat skripsi mengamati fenomena, kemudian menemukan masalah, misalnya dalam objek sedekah laut, ya. Objek yang diteliti adalah sedekah laut. Nah, ketika kita menemukan objek atau masalah misalnya dalam sedekah laut ini, ya, maka masalah ini harus kita bawa ke dalam konteks jurusan kita, ya. Jangan sampai kemudian kita tidak menyadari itu, kemudian kita justru judul itu atau masalah itu kita bawa ke konteks jurusan lain. Nah, judul yang pertama misalnya tradisi sedekah laut dalam pandangan Islam. Yang kedua, nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi sedekah laut. Ya, dua judul ini nampaknya sama, ya, tamaknya sama, tapi ini berbeda, ya. Dan seringkali karena hampir sama ini, maka mahasiswa di prodi PAI itu terjatuh dalam pembahasan yang di luar ranah prodinya. Nah, misalnya judul yang pertama itu, ya, tradisi sedekah laut dalam pandangan Islam. Ini seakan-akan masuk di prodi PAI, ya, tapi tidak. Ini judul ini lebih kepada prodi syariah sebenarnya, karena di situ ingin melihat sedekah laut dalam pandangan Islam. Nah, maka judul yang tepat untuk prodi pendidikan, ya, judul yang kedua, ya, nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi sedekah laut.
Nah, ini perlu kita sadari, ya, ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai nanti ketika membuat judul kita terjebak dalam ilmu atau bidang yang di luar keahlian kita. Contoh yang kedua misalnya, ya, ada 2 judul skripsi di sini. Pembelajaran menulis teks cerpen dengan metode project based learning pada siswa kelas 11 SMA, ya, dengan judul nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Baduy dalam cerpen Baiat Cinta. 2 judul ini sama-sama mengangkat tentang cerpen, ya. Nah, apa yang membedakan 2 judul ini? Ya, yang membedakan adalah fokusnya, ya, sudut pandangnya. Ya. Judul yang pertama, ya, ini masuknya di ranah pendidikan bahasa, ya, karena dia yang diteliti bukan cerpennya secara langsung, tapi dia meneliti tentang pembelajarannya. Ya, maka ketika meneliti proses pembelajarannya, ya, itu masuknya di ranah pendidikan bahasa. Nah, yang kedua, nah, ini masuk di ranah apa, Pak? Nah, ya, skripsi yang kedua ini masuknya di ranah bahasa dan sastra, karena dia meneliti cerpennya, bukan meneliti proses pembelajarannya. Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi kalau kita misalnya di jurusan pendidikan, ya, maka meskipun sama-sama mengangkat tentang cerpen, yang kita angkat bukan cerpennya, tapi proses pembelajaran dengan cerpen itu, atau proses pembelajaran menulis cerpen misalnya. Itu yang kita teliti di proses pembelajarannya, di sistem pendidikannya, ya, atau di kurikulumnya, begitu. Nah, kalau di jurusan bahasanya, maka yang diteliti adalah teks cerpennya langsung, ya, teks cerpennya langsung, ya, cerpennya, ya, novelnya, ya, objeknya langsung yang berkaitan dengan sastra atau bahasa, bukan pada sistem pembelajarannya, bukan pada kurikulumnya. Nah, ini yang perlu kita bedakan. Nah, ini penting karena saya beberapa kali menemui mahasiswa yang terjatuh dalam jurang, ya, jurang tema pembahasan yang tidak sesuai dengan jurusannya. Dan itu nanti bisa berakibat cukup fatal, ya, judul kita bisa ditolak, atau bahkan kalau sudah menjadi judul skripsi, bisa menjadi skripsi, kita bisa diminta untuk bongkar skripsi kita. Nah, yang kedua, setelah kita menentukan tema sesuai dengan bidang kita masing-masing, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengamati sekitar kita dan menemukan masalah dari sana. Nah, pengamatan yang dimaksud di sini ini bukan pengamatan seperti orang jalan-jalan begitu, ya, melihat-lihat sekeliling, itu tidak begitu. Ya, mengamati di sini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Pengamatan yang dilakukan dengan mendalam. Nah, ada beberapa cara, ya, untuk mengamati fenomena yang ada sehingga kita bisa menemukan masalah di sana. Yang pertama, tentu saja ketika kita mengamati fenomena di sekeliling kita harus menggunakan sudut pandang sesuai dengan bidang yang kita kaji. Nah, misalnya kita mengkaji pendidikan, ya, maka kacamata yang kita gunakan untuk memotret fenomena itu, ya, harus kacamata pendidikan, sehingga nanti pengamatan kita itu bisa terfokus, ya, bukan pengamatan yang liar gitu, bukan pengamatan yang tidak terfokus. Misalnya kita mengkaji bidang ekonomi, ya, maka ketika kita melihat fenomena di sekitar kita, ya, kita harus menggunakan kacamata ekonomi, ya, sehingga kita bisa menemukan mana fenomena-fenomena yang berkaitan dengan ekonomi. Begitu. Jadi tidak semua fenomena kita amati, hanya khusus yang berkaitan dengan bidang kita. Maka idealnya kita harus menggunakan sudut pandang, kacamata sesuai bidang yang kita kaji. Yang kedua, agar mendapatkan masalah dari pengamatan itu, kita harus memperluas cakrawala pandangan kita. Dalam arti begini, ya, meskipun
kita menggunakan sudut pandang yang terfokus ya dalam satu bidang pendidikan, ekonomi, hukum, tapi kita tidak boleh terpaku dengan satu objek, tidak boleh terpaku dengan satu topik ya. Kita harus memperluas pandangan kita. Satu contoh misalnya ketika kita mengkaji tentang pendidikan, ya, meneliti tentang pendidikan, kita tidak boleh hanya terpaku pada lembaga pendidikan saja. It's okay misalnya kita mengkaji pendidikan kemudian objek kita adalah lembaga pendidikan kalau memang di sana perlu untuk diteliti, penting untuk diteliti. Ya, itu bagus ya. Tetapi kalau sekiranya di lembaga pendidikan itu tidak ada yang perlu diungkap, tidak ada yang unik ya, tidak ada yang penting ya, maka kita harus beralih ke objek yang lain. Nah, ke tengah-tengah masyarakat ya, ke komunitas ibu-ibu PKK misalnya, ke komunitas anak muda, Karang Taruna, di mana saja yang penting di situ terdapat proses pendidikan, maka itu bisa kita amati. Nah, proses pendidikan itu kan bisa kita temukan di mana saja sebenarnya, di lingkungan keluarga, di masyarakat, di komunitas-komunitas itu pasti terjadi aktivitas pendidikan. Tapi bukan pendidikan di lembaga formal seperti yang kita bayangkan, tidak. Dan itu jarang disentuh oleh para peneliti muda atau para mahasiswa itu. Saya sering menemui mahasiswa itu yang ketika mengajukan judul, mereka itu terjebak dalam satu objek saja. Yang diajukan itu bolak-balik berkali-kali itu ya sekitar sekolah ya, dan sekolah itu pun tidak berani keluar dari pembelajaran. Yang diteliti pasti sekitar pembelajaran, dan pembelajaran itu pun nanti sekitar metode yang diteliti. Padahal sekolah itu unsurnya banyak kan, tidak hanya pembelajaran di kelas, tidak hanya metode begitu. Tapi seringkali mahasiswa yang mengajukan judul skripsi itu mereka terpaku di sana, di sekitar pembelajaran dan metode itu. Sama ketika kita mengkaji masalah ekonomi misalnya, kita tidak boleh terpaku di lembaga ekonomi saja, di lembaga keuangan. Kalau memang di sana ada fenomena yang menarik, oke. Tapi kalau tidak ada, maka kita harus banting setir. Ya, di tengah-tengah masyarakat itu banyak terjadi proses ekonomi. Nah, itu juga perlu kita teliti. Jadi ketika kita mencoba mengamati fenomena yang ada di sekitar kita, maka kita harus menggunakan pandangan yang luas. Jangan terjebak atau terpaku dengan satu lokasi atau satu objek atau satu topik saja, sehingga nanti banyak pilihan yang bisa kita ambil untuk kita jadikan sebagai masalah dalam penelitian. Oke, yang ketiga, nah ketika kita sudah mendapati fenomena yang sesuai dengan bidang kita dan menarik ya, maka jangan berhenti di situ. Amati lebih dalam ya, amati secara detail. Ini untuk sebagai modal ya, sebagai modal bagi kita nanti untuk menulis proposal. Maka sering saya katakan kalau saya membimbing teman-teman skripsi itu, peneliti ketika menyusun proposal itu harus sudah punya modal. Ya, mereka menulis proposal itu tidak boleh dengan tangan kosong. Harus sudah punya modal berupa hasil wawancara, hasil observasi yang nanti bisa digunakan sebagai pijakan untuk menulis proposal lebih lanjut. Nah, ketika kita mengamati dengan detail, itu juga nanti terdapat alternatif-alternatif yang bisa kita kembangkan menjadi banyak judul. Nah, saya contohkan. Nah, misalnya begini. Saya ambil contoh yang mudah saja ya. Misalnya di tempat kita ada sekolah baru yang tiba-tiba baru 2 tahun, tapi tiba-tiba sudah berkembang sangat pesat. Nah, orang-orang pasti bertanya-tanya kan, ada sekolah baru kok perkembangannya cepat sekali. Ini tentu tidak wajar gitu.
atau tidak seperti common sense ya, tidak seperti biasanya. Nah, maka setelah kita dekati, kita teliti, nah ternyata di situ ada peran komite sekolah yang sangat besar dalam mengembangkan sekolah itu. Nah, maka dari sini sebenarnya kita sudah bisa mengerucutkan tema kita ya, mengerucutkan masalah yang nanti akan kita angkat. Katakanlah kita buat mudah saja ya, misalnya kita angkat peran komite. Oke, kita rumuskan gambaran kasar ya, gambaran kasar masalah yang kita angkat yaitu peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah X misalnya. Ini gambaran kasar judul yang nanti akan kita angkat. Nah, ini kan masih umum ya, peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan ini masih sangat umum sekali. Ya, ini masih sangat umum sekali. Saya katakan pengamatan itu harus detail karena nanti ketika judul ini misalnya atau masalah ini ternyata sudah banyak dibahas, nah, peran-peran komite sekolah ini sudah dibahas di penelitian terdahulu, maka detail-detail yang kita amati itu nanti menjadi sangat penting untuk dikembangkan menjadi judul yang lain. Nah, ketika kita sudah mendapatkan gambaran kasar begini, maka langkah selanjutnya untuk memastikan apakah masalah ini atau judul ini sudah dibahas atau belum, maka kita harus cek literatur. Kita cek literatur, apakah sudah ada penelitian yang membahas tentang peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan ataukah belum. Nah, kalau sudah ada gimana Pak? Nah, kalau sudah ada, maka nanti kita harus sikapi ya. Kita harus mencari celah dari penelitian-penelitian itu yang bisa kita masuki dan kita kembangkan. Saya contohkan ya, Nah, oke, kita cek literatur melalui Google Scholar. Ya. Ini cara yang paling mudah dan praktis ya. Coba kita masukkan kata kunci peran komite sekolah. Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini banyak sekali penelitian yang membahas tentang peran komite sekolah dan kaitannya dengan mutu. Nah, dan kaitannya dengan mutu ini yang pertama misalnya peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang. Coba kita analisis ini. Nah, kita analisis. Nah, penelitian ini ya, dilakukan di MAN 1 Palembang ya, menggunakan pendekatan kualitatif. Ya. Ini penelitian deskriptif kualitatif. Kita coba lihat hasilnya, hasil penelitiannya apa. Nah, dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan itu meliputi 3 hal ini ya. Nah, ini meliputi 3 hal. Nah, ini yang pertama pertimbangan, kemudian memberikan dukungan, nah kemudian controlling ya, melakukan controlling dan macam-macam itu. Ya, ada 3, paling tidak ada 3 ini. Advisory agency, supporting agency, kemudian controlling agency. Yang keempat ini sebagai mediator. Nah, ini hasil penelitian dari jurnal Raden Fatah. Jurnal di UIN Raden Fatah Palembang. Nah, coba kita lihat yang kedua misalnya. Yang kedua. Nah, ini yang kita analisis ini adalah artikel-artikel jurnal. Kamu juga bisa melihat skripsi kan, ya, tapi lebih mudah di artikel jurnal. Ini yang artikel jurnal. Nah, ini juga sama. Nah, hasilnya hampir sama ini, ya, bahwa komite sekolah itu memiliki
advisory agency, supporting agency, controlling agency, dan mediatory agency. Hampir sama dengan penelitian yang pertama. Nah, ini yang dari artikel jurnal. Coba yang skripsi. Bagaimana yang skripsi? Oke. Kita coba cek yang skripsi ya. Kita cek yang skripsi. Apakah sudah ada skripsi yang membahas tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan? Nah, mungkin kata kuncinya, nah ini perlu ditambah skripsi. Nah, ini sudah ada repositori ini ya. Kita ambil dari repositori kampus-kampus yang menyajikan skripsi lengkap. Nah, ini banyak sekali sudah ya. Kita coba lihat satu saja, satu atau dua. Nah, ini misalnya, nah ini misalnya ya. Ini peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDN Lengkong Karya. Nah, ini skripsi dari UIN Jakarta. Nah, untuk melihat isi dari skripsi atau dari artikel seperti tadi, sebenarnya kita tidak perlu membaca semuanya ya. Kita cukup melihat abstraknya, karena nanti di abstrak itu nanti akan disajikan tujuan penelitian, kemudian metode yang digunakan sampai dengan hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat ini ya, hasil penelitian skripsi ini ya, hasil skripsi ini mengatakan bahwa komite sekolah memiliki peran sebagai pemberi pertimbangan, dukungan, pengontrol, dan mediator. Ini juga hampir sama dengan hasil dari artikel jurnal tadi. Nah, coba kita yang satu lagi. Nah, ini skripsi dari IAIN Metro. Nah, kita lihat abstraknya. Nah, ini penelitian kualitatif ya. Ini penelitian kualitatif deskriptif, sama seperti tadi artikel jurnal dan skripsi yang sudah tadi. Nah, hasilnya sama. Nah, hasilnya sama. Supporting agency ya, controlling agency, hampir sama ya. Rata-rata sama ini. Nah, kalau kita menghadapi kondisi seperti ini, ya, lalu bagaimana Pak? Ternyata peran komite sekolah sudah dibahas bolak-balik begitu. Kalau kita membahas itu lagi, nanti pasti ditolak sama pembimbing. Nah, maka dari hasil pembacaan terhadap artikel tadi dan skripsi tadi, kita mencari celah sehingga nanti kita menemukan sesuatu yang bisa kita angkat sebagai judul skripsi. Nah, ketika melihat beberapa tulisan tadi ya, baik dari artikel jurnal ini ya, kemudian dari skripsi tadi, itu rata-rata mereka membahas peran komite sekolah ini secara umum ya, meliputi semua peran mereka dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, padahal ya, mutu pendidikan itu di sekolah itu indikatornya banyak sekali ya, sub-subnya banyak sekali. Nah, itu tidak dibahas di sini ya. Di sini hanya membahas secara umum, secara global. Nah, maka disinilah kita bisa masuk. Nah, saya contohkan lagi, disinilah kita bisa masuk. Judul kita bisa kita arahkan untuk membahas mutu pendidikan, tetapi dalam dalam bingkai yang lebih spesifik. Ini misalnya, nah, misalnya kita tembak di sisi finansialnya. Jadi mutu pendidikan itu kan ada input, ada proses, termasuk evaluasi, kemudian ada output. Nah, itu juga bagiannya banyak sekali. Nah, coba ini judul kita arahkan ke salah satu bagian dari mutu itu, salah satu indikator dari mutu. Misalnya kita tembak atau kita bidik di bagian finansial. Nah, peran komite sekolah dalam peningkatan kemandirian finansial di sekolah X misalnya.
Ini juga bisa. Nah, ini sudah berbeda dengan tadi. Nah, ini dari sisi judul berbeda, nanti pembahasan di dalamnya juga berbeda. Meskipun nanti menggunakan metode yang sama, tapi saya yakin ini pasti hasilnya berbeda. Karena nanti fokus kita ada di kemandirian finansial. Nah, coba judul yang kedua. Nah, ini juga bisa kita kembangkan menjadi judul yang kedua. Nah, kita bidik di manajemennya. Jadi kita kaitkan peran komite sekolah dengan perbaikan manajemen. Nah, ini juga bisa. Kemudian yang ketiga, peran komite sekolah dalam marketing sekolah. Nah, seperti di sekolah baru tadi, bagaimana peran komite sekolah di sana, nanti bisa kita cek, ya, bisa kita cek. Dan judul-judul ini bisa kita kembangkan menjadi judul yang berbeda, kan, sehingga judul yang kita ajukan nanti memiliki fokus yang berbeda, hasilnya pun nanti juga berbeda dengan yang sudah ada. Nah, tinggal kita cek di lapangan, ya, bagaimana nanti peran komite sekolah dalam misalnya peningkatan kemandirian finansial, dalam perbaikan manajemen bagaimana. Tinggal kita cek juga misalnya peran mereka dalam promosi siswa baru misalnya itu bagaimana. Nah, itu saya kira sudah ketemu judul kita, tinggal kita ajukan ke pembimbing, dan ini saya jamin ini sudah berbeda dengan yang sudah-sudah, berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Oke, saya kira begitu. Semoga bisa dipahami. Teman-teman yang berbahagia, sudah kita saksikan ya penjelasan tentang bagaimana cara menemukan masalah dalam penelitian, ya. Jadi intinya ada 3 langkah yang perlu kita lakukan, ya. Yang pertama, tentukan temanya. Yang kedua, amati sekeliling kita, amati sekitar kita, dan temukan masalah dari situ. Dan yang ketiga adalah cek literatur, ya. Cek penelitian terdahulu, tulisan-tulisan yang ada apakah sudah dibahas atau belum. Itu yang kita lakukan. Setelah itu baru kita rumuskan menjadi judul penelitian. Baik, saya kira cukup untuk penjelasan kali ini. Insya Allah di video yang akan datang akan kita bahas tentang cara bagaimana menyusun proposal skripsi yang baik, ya, mulai dari awal membuat latar belakang, merumuskan masalah, manfaat penelitian, sampai dengan sistematika pembahasan, sampai dengan cara membuat daftar pustaka yang baik. Insya Allah di video yang akan datang nanti satu persatu akan kita bahas, ya. Semoga saja semuanya sehat, dan jangan lupa tetap saksikan channel kita ini agar tetap eksis, memberikan konten-konten, menyajikan konten-konten yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.